Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan mampu melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai kepada puasa yang ke-7. Mudah-mudahan rasa syukur kita mengantarkan kepada derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kerukunan Warga Udanum Kalimantan Tengah dan keluarga besar Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Indonesia maju, Kalteng makin berkah. Salam Huma Betang, Sabta Pesona. Tes 1 cek. Tes 1 masuk. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 06.00 sampai dengan 07.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Sampi Televisi Bersatu untuk Maju di bulan suci Ramadan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap karyawan Sampit Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan sisa umur yang barokah, selalu diberi nikmat sehat, serta tetap istiqomah dalam beribadah. Sampit Televisi Bersatu untuk Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi Bersatu untuk Maju di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan karunia yang amat banyak berupa kesehatan, dan kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-7. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang sempurna Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah menjadi abadan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kecintaan itu akan mengantarkan kepada kerinduan untuk berjumpa dan bertemu kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak dengan syafaatul uzma. Pemirsa Sampi TV dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama berdiskusi tentang puasa Ramadan. Ada sebuah hadis qudsi yang pendek. As-siyamu li wa ana ajzu bihi. Wa ana ajzu bihi. Puasa itu untukku, dan aku yang akan menentukan pahala puasa itu. Rahasia ini apakah bisa kita terima dengan logika? Apakah mampu kita merasakan bagaimana kita memahami puasa itu adalah urusan Allah? Puasa itu untuk Allah, dan Allah yang menentukan pahalanya. Ada pertanyaan, apakah puasa itu dicatat oleh malaikat? Tidak. Kalau amal soleh itu dicatat oleh malaikat, artinya catatan dan amal itu akan disampaikan oleh Allah, dan tentu akan ada kekurangan-kekurangan. Sedangkan puasa itu adalah urusan Allah, maka puasa itu langsung Allah yang mengurusnya, Allah yang menentukannya, Allah yang memberikan kadar pahalanya, dan Allah yang akan mengangkat derajat orang yang puasa itu langsung dari sisinya. Ini keutamaan puasa.
Kalau ada orang puasa, kemudian dia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Nah, ini yang menyebabkan puasa itu tidak memenuhi syarat yang berhubungan dengan hakikat orang yang berpuasa, yaitu puasa itu untukku. Jadi tidak bisa dihitung-hitung oleh keinginan manusia yang berpuasa itu. Tidak bisa dijadikan keinginan aku dapat apa ketika aku puasa. Aku ingin berharap surga kalau aku puasa. Kalau masih menghitung-hitung dengan hitungannya sendiri, kalau Allah bilang wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sekarang ada dua hitungan di situ, ta'udu dan la tuhsuha, hitungan manusia dan hitungan Allah. Hitungan manusia seberapa? Pakai angka sampai habis angka, manusia biasanya menggunakan sebuah tempat, segudang, sekampung, selangit, sebumi, dan lain sebagainya. Itu masih hitungan manusia. Sedangkan la tuhsuha, Allah yang menghitungnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau Allah menghitungnya, apakah kita bisa memahaminya? Bisa. Apakah kita bisa memahaminya? Bisa. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami. Yang pertama, tentang sempurnanya pahala puasa di sisi Allah itu. Para pemirsa sampai TV dimanapun Anda berada, puasa itu tidak ada riya. Ini yang pertama. Amal-amal soleh yang lain masih ada riya, masih ada pamer, masih ada sum'ah, masih ada ujub, masih ada bangga. Tapi puasa tidak. Sekalipun Anda berkata, saya lagi puasa, apakah itu pamer? Tidak. Dari mana itu pamer? Enggak ada. Betul-betul dia puasa. Karena dia hanya menjawab pertanyaan atau menjawab keadaan bahwa dia puasa. Puasa tidak bisa dipamerkan. Kalaupun memang puasa itu bisa dipamerkan, berarti niatnya adalah salah. Niatnya salah. Kalau sudah niatnya salah, maka dia hanya dapat haus dan dahaga saja. Padahal puasa derajatnya adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pondasi ibadah kalau tidak didasari dengan puasa, maka pondasi ibadah itu pasti rapuh. Sholat misalnya, kalau tidak ada puasanya, ya sholatnya tidak akan khusyuk, tidak akan ada lezatnya ibadah, tidak ada
halawah, manisnya iman. Maka sholat pun bisa berarti banyak orang yang sholat tapi hanya dapat capeknya saja, sama dengan puasa. Nah, derajat ibadah sholatnya diukur dari derajat sholatnya. Derajat sholatnya diukur dari derajat puasanya. Karena puasa urusan dengan Allah. Yang sempurna sampai ke Allah adalah puasanya. Maka ibadah yang lain akan ikut sempurna sebab puasanya. Sempurnanya sholat karena puasanya. Nah, ini rahasianya. Maka puasa tidak bisa dipamerkan. Para pemirsa Sampai TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita puasa karena Allah semata-mata, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, puasa itu menjadi nikmat. Nikmatnya karena kita tidak menghitung-hitung lagi. Kita tidak berharap-harap lagi sebab kita yakin karena perjumpaan yang sempurna adalah ketika kita puasa. Perjumpaan kita kepada Allah adalah karena kita puasa. Maka lezatnya puasa itu karena lezatnya perjumpaan kepada Allah. Bukan sekedar lazatut ta'am masyaribin, lezatnya orang yang makan dan minum, tapi lezatnya puasa adalah karena perjumpaan kepada Allah. Mari selanjutnya kita akan bahas bagaimana perjumpaan dengan Allah itu melalui pintu puasa, sehingga kita mampu memahami nilai yang sempurna dari orang yang berpuasa itu. Mari kita lihat iklan yang berikut ini.
berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa, syalallah. Sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa, syalallah. Betapa indah menggapai cita-cita. Betapa indah menggapai cita-cita. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 02.00 sampai dengan 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Munir SAG beserta pengurus Pondok Pesantren Darussalam Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan puasa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan pula Allah ridho terhadap apa yang kita amalkan selama bulan puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kembali diskusi kita tentang puasa. Perjumpaan seorang yang puasa kepada Allah adalah kenikmatan yang dinanti-nantikan oleh orang yang berpuasa. Sekarang bisa tidak orang itu berjumpa tanpa melalui pintu puasa? Saya tidak yakin. Karena pondasinya justru adalah puasa. Rahasianya di mana? Puasa adalah menentukan kehambaan kita. Kitalah zat yang tidak memiliki apa-apa. Kitalah zat yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak memiliki harta. Kita tidak memiliki
ilmu, kita tidak memiliki kedudukan dan kekuasaan. Bahkan kita tidak merasa memiliki diri ini. Kita tidak merasa memiliki jiwa ini. Kita tidak merasa memiliki roh ini. Itu hanya bisa ditemui dalam kesadaran yang paling sempurna, kedalaman irfannya, kedalaman batinnya, yaitu bagi orang yang berpuasa. Yang lain, dengan ibadah yang lain, kalau tidak ada pondasi ini, tidak ketemu. Nah, orang-orang yang merasa tidak memiliki yang kita sebutkan tadi, maka disitulah dia kedudukan hamba sebenar-benarnya hamba. Disitulah Allah bertajalli kepada si hamba yang seperti itu. Langit dan bumiku tak mampu menampungku kecuali hati hambaku yang beriman. Iman seseorang ditentukan oleh derajat irfannya, kedalaman batinnya ketika dia dalam keadaan berpuasa. Kalau sudah seperti itu para pemirsa, dia lupa tentang lapar. Dia lupa tentang kenikmatan yang diharapkan. Kenapa dia lupa? Sebab Allah bertajalli dengan kelezatan, kenikmatan, perjumpaan pada saat dia berpuasa. Dia lapar, tapi bukan kelaparan. Sehingga dia tidak membutuhkan apa-apa. Inilah kehambaan yang sebenar-benarnya hamba, hanya ditemui ketika dia berpuasa. Ini kelezatan yang sempurna. Yang inilah rahasia bahwa memahami nilai pahala puasa itu terletak pada kelezatan perjumpaannya dengan Allah. Kalau Rasulullah bilang, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih rindu berjumpa dengan orang yang rindu berjumpa dengannya. Para pemirsa sampai TV dimanapun Anda berada, perjumpaan seperti itu hanya Anda temui dalam berpuasa. Jangan salah paham, apakah itu tidak ditemui dengan sholat, dengan sedekah, dengan haji, dengan jihad dan sebagainya. Ditemui, tapi orang itu dalam keadaan berpuasa. Dia sholat karena dia puasa, dia haji karena dia puasa. Tentu puasanya adalah puasa yang hakikat yang tidak boleh ditinggalkan dengan syariatnya. Banyak orang yang puasa syariatnya saja, tapi dia tidak sampai pada hakikatnya, maka dia hanya dapat haus dan dahaga. Tapi juga tidak boleh orang hanya puasa hakikatnya saja, namun dia tidak bersyariat puasa, sebagaimana syariat orang berpuasa. Ya dia hanya dapat zindik saja, dia hanya dapat batinnya saja. Dia tidak sampai kepada derajat di sisi Allah. Ini rahasia memahami nilai pahala puasa. Sekarang pahala puasa yang seperti itu, apakah malaikat mampu mencatatnya? Tidak. Kalau orang sholat misalnya, ketika dia sampai pada mengikhlaskan sholatnya, mengikhlaskan
ibadah sholatnya. Sampai ikhlasnya sampai di situ, catatan malaikat yang mencatat kebaikan ibadah sholat sampai di situ. Pahalanya bisa ditentukan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi puasa tidak dibilang 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tidak menggunakan angka-angka seperti itu, karena orang yang puasa itu bukan mengikhlaskan puasanya. Dari mana dia bisa mengikhlaskan puasanya? Oh, dia sendiri merasa tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dia tidak merasa memiliki segala sesuatu. Dia tidak merasa memiliki dirinya. Semuanya adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memasrahkan, dia semuanya adalah bentuk kepasrahan, dan itu adalah formnya puasa. Siapa yang bisa menentukan pahala puasa kalau begitu? Kenapa masih menghitung-hitung pahala puasa? Seberapa hitungan Anda mampu menghitung pahala puasa? Malaikat pencatat amal baik saja tidak mampu menghitung pahala puasa. Malaikat saja menyerahkan puasa itu kepada Allah, dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa puasa itu urusanku dan aku yang memberikan pahalanya. Disinilah maksud judul kita sore ini, memahami nilai pahala puasa. Bukan menilai pahala puasa, memahami nilai pahala puasa. Kalau kita menilai, ya kita yang menilai. Memahami nilai pahala puasa, bahwa sesungguhnya puasa Anda adalah ibadah yang paling sempurna, yang menyempurnakan pahala-pahala ibadah yang lain. Sholat jadi sempurna karena ada puasa. Ibadah jihad sempurna karena ada puasa. Haji jadi sempurna karena ada puasa. Sebab pintu perjumpaan kepada Allah adalah dengan puasa. Bisa nggak seorang itu berjumpa dengan Allah tapi dia masih merasa bisa? Masa ada dua bisa? Masa ada dua kemampuan? Bisa nggak kalau dikatakan bahwa saya berdua dengan Allah? Di dalam puasa nggak ada berdua dengan Allah, sendiri dengan Allah. Tidak ada berdua dengan Allah. Masa ada hamba, ada Allah? Kalau sudah tidak ada kehambaan, maka hanyalah Allah yang menentukan. Hakikatnya adalah Allah semua. Hakikat itu hanya ditemui dengan puasa. Maka tidak ada orang yang bisa menilai hakikat dirinya sendiri, karena dia telah total menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyerahan itu hanya bisa kita temui ketika kita puasa. Ini rahasia puasa yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menikmati dalam kehidupan ini indahnya adab dengan Allah, karena sempurnanya perjumpaan dengan Allah. Ilmunya sudah laduni, ilmunya sudah kasab. Indahnya bukan karena dia yang memformat keindahan itu, bukan pula dia yang membayangkan keindahan itu. Wala qatara fi qalbin basyar, belum pernah terlintas di hatinya. Tidak bisa Anda melintaskan nikmatnya puasa. Anda enggak ikhlas. Anda belum puasa dengan sempurna. Anda belum puasa yang puasanya itu adalah puasa urusan Allah. Berarti Anda sedang puasa mengurus diri Anda sendiri. Anda akan capek dengan puasa begitu. Anda akan lapar dengan puasa begitu. Anda akan haus dengan puasa seperti itu. Mari kita sama-sama memperbaiki puasa kita dengan puasa yang sempurna, yang Allah kehendaki puasa itu seperti keindahan perjumpaan dengan Allah. Mari kita lanjutkan
diskusi ini setelah iklan yang lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap karyawan Sampit Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan sisa umur yang barokah, selalu diberi nikmat sehat, serta tetap istiqomah dalam beribadah. Sampit Televisi bersatu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung F.S. Tibar, selaku pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kantor cabang Sampit, dan segenap seluruh karyawan dan karyawati Bank BNI Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan khusus untuk masyarakat Kota Waringin Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsudin, SPDI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kondisi daerah kita Kota Waringin Timur masih dalam suasana COVID-19, dan masih banyak saudara-saudara kita yang terindikasi positif. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit
mudah-mudahan mendapat rahmat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memohon kepada Allah, semoga wabah corona ini segera berakhir, tidak ada lagi di daerah kita, tidak ada lagi di negara kita tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bala, bencana, musibah, baik yang menimpa diri kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa keluarga kita, menimpa kampung halaman kita, bahkan menimpa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang memahami nilai pahala puasa sore ini. Ada pertanyaan, apakah puasa yang mengantarkan perjumpaan kepada Allah itu dalam dimensi ruhiyah ilahiyahnya, apakah kenikmatan dohirnya itu menjadi hilang sebab adanya kenikmatan batinnya, kenikmatan rohaninya? Jawabannya adalah tidak. Bahkan kenikmatan dohirnya menjadi sempurna, termasuk kecerdasan akalnya menjadi sempurna. Ilmu yang masuk melalui pintu akalnya, pemahamannya menjadi lembut dan sempurna. Kenikmatan jasadnya menjadi sempurna sebab sehat. Maka Nabi bilang, sumu tasihu, puasalah pasti kamu akan sehat. Kenikmatan fisiknya juga menjadi sempurna sebab kenikmatan batinnya orang yang berpuasa. Dengan demikian, puasa secara maknawi hakiki seperti ini itu akan menyempurnakan syariatnya orang yang berpuasa. Mulutnya akan terjaga dengan adab yang sempurna. Lisannya juga terjaga dengan penjagaan lisan yang sempurna. Kalau Rasulullah bilang, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia itu tergantung dari dia menjaga lidahnya, itu menjadi bisa terjaga dengan sempurna karena kenikmatan ruhiyah ilahiyahnya orang yang berpuasa. Kalau dibilang banyak orang puasa hanya dapat haus dan dahaga, karena nilai ruhiyah ilahiyahnya tidak sampai hilang, otomatis dia mulutnya berkata kotor, adabnya buruk, suka ghibah,
suka namimah, karena tidak kuasa dia ngerem apa yang mau dia katakan. Dia nggak kuasa untuk menahan, karena dia ngempet tentang perkara lapar dan haus saja. Menahan perkara lapar dan haus saja. Sementara orang yang puasa karena ikutnya hati rohaninya, hati batinnya, maka dia yang dia tahan adalah kerinduan perjumpaan dengan Allahnya. Maka ketika buka puasa, dia tidak akan berlebih-lebih. Namun demikian, nikmatnya makanan itu luar biasa, lezatnya yang dia makan luar biasa, lezatnya minuman yang dia makan, yang dia minum itu juga luar biasa, lezatnya pertemuan maghrib itu juga lezat yang luar biasa, lezatnya badan juga luar biasa. Sekarang kenikmatan-kenikmatan yang tak mampu dihitung jumlahnya itu kan tidak mungkin toh dihitung pula oleh manusianya. Malaikat saja tidak mampu menghitungnya. Ini kenikmatan yang diberikan khusus kepada orang yang berpuasa. Mari kita pahami betul nilai pahala puasa ini. Jangan tanya, Allah jangan ditanya angka. Terlalu kecil kalau ditanya angka. Tidak bisa dibayangkan. Kalau angka itu kan urusan akal kita. Akal pikiran kita, angka-angka itu. Pahala ibadah yang lain boleh diangkakan. Tapi sempurnanya pahala ibadah lain itu juga karena sempurnanya pahala puasanya. Yang paling kita bela dalam kehidupan di dunia ini adalah keyakinan. Dan sempurnanya keyakinan kita temui dengan perjumpaan kepada Allah, karena rindunya perjumpaan itu kepada Allah. Dan pintunya adalah puasa. Para pemirsa Sampai TV yang dimuliakan oleh Allah, Anda mungkin pernah mendengar bahwa orang yang berpuasa itu kelak di akhirat masuk surga dengan pintu Babur Rayyan. Tahu Rayyan? Rayyan itu lepas dahaga. Bukan karena minum. Bukan karena Anda minum. Bukan karena minuman seteguk air itu yang menyebabkan Anda itu dilepaskan. Anda sering haus tapi Anda minum, tapi masih haus pula. Perjumpaan Anda dengan Allah itu yang menyebabkan seluruh minuman menjadi pelepas dahaga. Ini maknanya Rayyan yang sebenarnya. Maka pintunya adalah pintu Rayyan. Kalau begitu, dari pintu Rayyan itu Anda bisa insya Allah dimasukkan oleh Allah, bahkan dipanggil oleh pintu-pintu yang lain. Babus sholah, babus jihad. Ini hanya Anda bisa temui dengan puasa. Para pemirsa Sampai TV yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kita bulan ini belum tentu kita akan dapati pada tahun berikutnya di bulan Ramadan. Bahkan jangan tunggu-tunggu besok dan besoknya lagi. Mumpung ini masih 10 hari di awal bulan Ramadan. Jangan tunggu lama-lama. Mari kita pahami, kita sadari bahwa derajat pemahaman puasa kita dan keadaan puasa kita
sampai di mana. Sehingga kita bisa mengukur derajat keadaan kita berpuasa dengan pemahaman ilmu yang benar. Hingga kita sampai kepada kesadaran orang yang sebagai hamba, sebenar-benarnya hamba di sisi Allah dengan pintu puasa. Sempurnanya derajat hamba, Anda akan sempurna menemui diri Anda dengan puasa. Mari kita simpulkan pembicaraan kita mulai awal sampai akhir tadi. Yang pertama, puasa itu adalah urusan Allah. Puasa itu miliknya Allah. Dan puasa itu Allah yang menentukan pahalanya. Jangan pernah ikut-ikut untuk menghitung-hitung kenikmatan dan pahala puasa itu. Kalau Allah menghitungkannya untuk Anda akan diberikan berita gembira itu dengan ladunia di dalam hati Anda, dalam bentuk suara hakikat. Yang penting Anda memurnikan puasa Anda dengan pemahaman yang benar. Satu. Yang kedua, jadikan puasa itu menjadi benteng yang kokoh agar nafsu, apalagi setan dan iblis dalam bentuk keakuan tidak mampu menembusnya. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Jadikan dia benteng perisai sampai nafsu Anda sendiri tidak ikut-ikut, bahkan tidak tahu. Mengapa nafsu Anda tidak tahu? Karena nafsu Anda mengikuti puasa. Sekalipun nafsu tidak pernah bisa diajak untuk ibadah, maka Anda tak perlu untuk memperdengarkan dan memperlihatkan kepada nafsu Anda sendiri, apalagi kepada orang lain. Benteng yang kokoh itu tak akan mampu ditembus oleh nafsu. Kalau perlu Anda berbicara ketika Anda sedang berpuasa atau bermunajat, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kejahatan nafsuku sendiri. Anda berani berdoa seperti itu. Anda sedang tidak wanahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'wa masih bisa diukur, tapi surganya surga, yaitu perjumpaan dengan Allah, tidak bisa diukur. Maka surga-surga yang lain diperuntukkan oleh Allah untuk Anda. Ketiga, jangan jadikan puasa itu untuk meraih kedudukan-kedudukan. Kalau Anda masih berharap kedudukan-kedudukan, sesungguhnya itu adalah syahwat khofiyah. Anda tahu syahwat? Syahwat maknanya adalah keinginan yang tidak bisa tidak. Khofiyah adalah tersembunyi. Kelihatannya adalah khofiyah, tersembunyi, tapi tidak bisa tidak. Dan itu tersembunyi dalam nafsu batin Anda. Maka pahami, jangan Anda puasa dengan harapan kedudukan-kedudukan. Apakah kedudukan di hadapan makhluk? Apakah kedudukan
di hadapan manusia? Apakah kedudukan di surga? Allah sendiri yang menentukan kedudukan itu. Biarkan Dia Allah yang memamerkan Anda yang berpuasa itu di makhluk langitnya dan di makhluk buminya. Anda tidak usah ikut campur. Saya kira 3 ini kesimpulan kita, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari, kalau ada sumur di ladang, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan ada umur panjang. Terima kasih, mohon ampun, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum